Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele ngaji sik ya le. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyda. Sivitas Akademika SMP terbaik Wonosobo Dileksono. Kok ora pati yo amin yo. Telat. Wabil khusus jajaran asatidzah, para dewan guru karyawan SMP Negeri 1 Leksono yang senantiasa kita muliakan, calon-calon orang hebat Indonesia yang insya Allah menjadi orang mulia dunia akhirat. Amin ya robbal. Sebelum mulai ngaji, ada satu konsep pahala. Al-ajru biqadri ta'ab. Al-ajru biqadri ta'ab. Pahala itu tergantung tingkat kesulitan. Makin sulit, makin berat, maka pahalanya makin banyak. Yang ngaji di tempat ini, yang duduk nyaman karena dingin, dengan yang duduk kepanasan, pahalanya masih banyak yang duduk kepanasan. Ya. Bahkan ada satu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kasih tahu kalian, tak kasih tahu. Di antara orang yang nanti tidak kepanasan di yaumul mahsyar. Jadi nanti di yaumul mahsyar itu kan tempat terpanas yang pernah dialami manusia. Bahkan tidak bisa dibayangkan panasnya. La ainun ro'at wala udhunun sami'at wala khotorun biqalbin bashar. Itu ada 7 golongan yang nanti nggak kepanasan. Walaupun matahari diturunkan hanya sejengkal jauhnya. Jangankan sejengkal ya, ratusan ribuan kilometer saja benda apapun bisa musnah. Apalagi manusia, tapi manusia walaupun kepanasan tetap merasakan tidak musnah waktu itu. Sakit luar biasa, tapi ada 7 golongan yang akan mendapatkan pertolongan. Siapa di antaranya 7 golongan itu? Syabun nasya'a fi ibadatillah, di antaranya pemuda yang gemar beribadah, walaupun dia duduk kepanasan tetap khusyuk mendengarkan pengajian. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita mulai niat ngaji ya. Kita niat ngaji ya. Niki bukan masalah mikir seperti apa, tapi memang saya pengen menyentuh kalian yang jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk bareng. Nawaitu ta'alluma li izalatil jahli fardul lillahi ta'ala. Saya niat ngaji untuk menghilangkan kebodohan fardu karena Allah Ta'ala. Orang di dunia itu sangat cepat waktunya.
Saya itu ingat saya baru beberapa saat yang lalu saya TK. Tiba-tiba sekarang sudah sebesar ini, ya kayaknya nggak lama lagi, paling-paling ya 50 atau 100 tahun lagi ya sudah wafat, paling gitu. Orang hidup di dunia nggak lama. Kamu sekarang SMP, tahu-tahu 80 tahun yang akan datang sudah nggak ada. Hidup itu nggak lama. Ada orang yang mempersiapkan untuk masa depannya, ada orang yang menyia-nyiakan waktunya sampai dia celaka di masa depannya. Na'udzubillahi min dzalik. Oke, ilmu pertama. Perhatikan ilmu pertama. Yuk ikuti saya. Baiti bareng. Jannati. Rumahku, surgaku. Ulangi, baiti. Jannati. Rumahku, surgaku. Diulangi bareng. Separuh persen hafal karena memperhatikan. Yang enggak hafal rata-rata yang kurang memperhatikan. Karena dia duduk, dia tidak mendengarkan. Dia dengar tapi tidak mendengarkan. Itu bedanya. Orang di kelas, gurunya sama, pelajarannya sama, ada yang memperhatikan, ada yang tidak. Maka terjadi ada yang paham, ada yang tidak. Sama pelajaran, apapun kehidupan seperti itu. Kenapa ada miskin, kenapa ada kaya? Kenapa kok ada orang yang mampu, kenapa ada orang yang tidak mampu? Karena ada orang yang semangat, ada orang yang malas. Gitu ya? Oke, saya lanjut. Baiti jannati, bareng. Rumahku surgaku. Ulangi bareng-bareng. Pertanyaannya, apakah kamu surga bagi orang tuamu? Apa kamu masalah bagi orang tuamu? Koreksi aja, koreksi hatimu. Kamu itu penolong orang tuamu atau kamu itu orang yang mempersulit kehidupan orang tuamu? Halo? Saya seusia kamu, Mas. Saya seusia kamu. Ya, saya seusia kamu saat itu saya menjadi kuli bangunan. Saya menjadi apa? Bahkan saya pernah menjadi orang yang memungut sampah. Pemulung sampah. Saya enggak masalah, Mas. Saya enggak masalah karena saat itu saya pengen makan bersama adik-adik saya. Saya masuk Wonosobo pertama kali tahun 2000. Saya orang Surabaya. Saya dekat Bandara Juanda. Saya orang kota. Saya tahu kehidupan kota seperti apa. Saya masuk Wonosobo jadi kuli bangunan. Enggak masalah. Enggak apa-apa saya jadi kuli bangunan saat itu. Karena apa? Menyekolahkan adik saya. Saya pengen membiayai adik saya. Karena saya pengen sebagai seorang kakak, saya itu surga bagi adik-adik saya. Berapa adik yang saya sekolahkan? Ada 5 adik yang saya sekolahkan. Saya biayai, saya sekolahkan, saya pondokkan. 5 adik saya sekolahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Sebaliknya, ada seorang kakak yang suka melihat tangisan adiknya. Orang nangis dijewit, ya, rebutan remote, rebutan HP, balang-balangan roti dan lain sebagainya itu. Na'udzubillahi min. Oke, sekarang gini Mas, rumah akan jadi surga kalau isinya anak-anak yang solih dan solihah. Kalau kamu nggak bisa membantu orang tuamu, setidaknya kamu tidak merugikan orang tuamu. Kalau kamu tidak bisa membantu orang tuamu, setidaknya kamu tidak menyakiti perasaan orang tuamu. Saya tak cerita, ada ulama hebat namanya Abdurrahman bin Sakhrin. Namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhrin. Mbak, Mas, engkau yang kepanasan, bisa jadi pagi ini orang tuamu bukan hanya kepanasan, tapi sudah berkeringat karena yang dipegang adalah cangkul. Maka tahanlah. Karena saat ini banyak generasi stroberi. Tahu generasi stroberi? Tahu enggak apa itu generasi stroberi?
Hobinya hanya minta dipupuk. Minta Pak sangu, Pak HP, Pak paket, Pak laptop, Pak uang, Pak motor, Pak bensin. Anehnya minta terus. Dia tumbuh cepat. Tumbuhnya cepat. Tapi ketika waktu berbuah, buahnya itu kadang merah merona atau putih berkilau, gitu ya. Putih berkilau. Tapi coba lihat. Stroberi itu kalau terbentur mudah luka. Mudah luka. Dia mudah tersinggung. Kalau dia dimasukkan ke lumpur nggak lama rusak. Beda dengan generasi emas. Generasi emas itu ya kepanasan, ya ditempa, dia dirus dan main sebagainya. Punya tekanan berkali-kali. Mohon maaf, emas, baja itu walaupun dibenturkan dengan apapun bisa jadi dia yang menang. Beda ya generasi stroberi dengan generasi emas ya. Mudah ngangklo, apa-apa minta, kalau nggak dikasih ngamuk gitu ya. Na'udzubillahimin dzalik. Yuk kita bareng-bareng ya menjadi orang yang jauh lebih baik. Saya lanjutkan. Dulu ada sahabat namanya Abdurrahman bin Sakhrin. Dia punya dua kelebihan. Sebetulnya dia orang miskin, dia tidak punya apa-apa, bahkan nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi kalau waktu ngaji, dia sangat memperhatikan. Dia punya julukan namanya Abu Hurairah. Ketahui nama Abu Hurairah sampai hari ini sangat terkenal di kalangan ulama, apalagi muhadditsin, para ulama-ulama ahli hadis. Kalian sering mendengarkan hadis an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, baik dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, ataupun Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, atau bahkan Arba'in Nawawi. Itu membuktikan walaupun orang biasa tidak begitu pandai, tapi kalau menghargai dalam namanya ilmu atau pengajian, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang mulia. Sebagaimana Abdurrahman bin Sakhrin. Mas, Mbak, dia itu kalau kemana saja, karena nggak punya kendaraan, dia menawari ibunya. Kalau dia pergi sama ibunya, dia selalu menawari ibunya. Bu, kulo dereaken. Bu, kulo dereaken. Dia nggak punya mobil, nggak punya motor, memang belum ada saat itu. Kuda belum ada, onta dia nggak punya. Dia tidak punya, saat itu dia menawarkan diri, ibu kulo gendong. Jadi kemanapun ibunya pergi digendong, ke pasar digendong, kemana saja ibunya digendong. Suatu ketika ibunya sakit perutnya, dia pingin buang air besar, jauh tempatnya untuk buang, digendong. Di tengah jalan ibunya mengeluarkan air besar, di tengah jalan. Nek bahasane kene kecirit, karena sedikit. Enggak, waktu itu banyak, keluarnya banyak, zemoprot. Karena keluarnya apa? Banyak. Wah, di tengah jalan keluar di punggungnya Abdurrahman, di punggungnya Abu Hurairah. Ibunya minta maaf. Nak, maafkan, ibu enggak kuat nahan. Maafkan ibu, nak. Apa jawaban anaknya? Ibu, harusnya yang minta maaf aku. Harusnya yang minta maaf aku, Bu. Karena sungguh lebih sering aku buang air besar di pangkuanmu, lebih sering aku buang air besar di gendonganmu. Dulu waktu kecil, aku sampai segini besar belum minta maaf kepadamu, sedangkan engkau baru buang air besar sekali sudah minta maaf kepadaku. Itu Abdurrahman bin Sakhrin. Semoga kalian juga menjadi anak-anak yang hebat, yang berbakti sama orang tua. Amin ya robbal, amin ya robbal, amin ya robbal alamin. Yuk, tangan diangkat satu. Tinggi. Allahumma sholli sholatan kamilatan tamman Muhammadin
Bareng-bareng. Tanhallu bihil qurabu wa tuqadha wa tunalu wa husnul wa yustasqal ghamamu wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasi kulli ma'lumin lak. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya kasih tahu Mas, ini cerita saja, dulu pernah saya ceritakan ke kakakmu di ruangan itu, di ruangan samping itu, ruangan aula itu. Saya masuk Wonosobo jadi kuli bangunan, setelah itu saya gunakan untuk jualan, uangnya saya gunakan untuk jualan, modal jualan. Setelah itu saya mondok ngafalin Quran. Setelah selesai ngafalin Quran saya kuliah. Orang tua saya nggak tahu kalau saya kuliah, tahu-tahu saya wisuda. Setelah lulus wisuda, saya diminta menjadi dosen. Saya dosen. Lalu saya diminta menjadi kepala sekolah. Saya pernah menjadi kepala sekolah. Kepala MTS pernah, kepala SMK pernah. Ketika waktu saya menjadi kepala SMK, saya berjuang sekuat tenaga untuk menjadi kepala sekolah yang baik. Tapi saat itu guru saya minta agar saya mendirikan pesantren. Akhirnya saya putuskan untuk keluar dari kepala sekolah, saya mendirikan pesantren. Saya mendirikan apa? Pesantren. Kalau kalian tahu dari Sawangan ke arah Wonosobo ada jembatan Blimbing, maju sedikit ono duren-duren akeh, genteong ora ana wite, ya. Pinggir jalan bakul-bakul duren, pas tikungan ada pondok, lah itulah tempat saya. Ya, itulah tempat saya. Doakan jadi pesantren yang barokah ya. Nah, saya juga mendoakan semoga kalian semua menjadi orang-orang hebat. Amin ya robbal. Oke, saya lanjutkan pengajiannya sedikit. Ilmu yang pertama tadi baiti jannati, rumahku. Saya ulangi, rumahku, rumahku, surgaku. Oke, ilmu yang kedua, mangkana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun. Ilmu yang kedua, perhatikan, kalau orang mengamalkan ilmu yang kedua ini, saya melihatnya kemungkinan 99,9% akan jadi orang sukses. Saya ulangi, ilmu yang kedua ini sangat penting. Ilmu yang kedua sangat penting. Perhatikan, orang yang mengamalkan ilmu yang kedua ini 99,9% jadi orang sukses. Apa ilmu yang kedua? Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Berarti orang yang terus setiap harinya makin baik, tiap hari makin baik, tiap hari makin baik, pasti nanti akan jadi orang hebat, pasti akan jadi orang sukses. Ikan, Anda tahu ikan? Ikan itu tidak iri dengan burung. Dia tidak berlatih terbang, dia tidak berlatih lari, dia fokus berlatih renang. Makanya dia menjadi perenang paling hebat. Dia tidak iri sama orang lain, dia fokus melatih kemampuan dirinya. Sama, kamu juga kalau siap melatih diri kamu, maka kamu nanti akan jadi orang hebat. Makin hari makin bagus, makin hari makin baik, makin hari makin berkualitas. Mangkana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rabihun. Ilmu yang kedua, barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Saya tanya, kamu sama kemarin baik mana? Baik kemarin apa baik sekarang? Kamu hari ini dengan kamu kemarin baik mana? Sekarang. Berarti kamu calon orang hebat. Rencana kamu besok sama hari ini baik mana? Besok. Berarti kamu orang baik. Makin tahun makin baik, makin tahun makin berkualitas. Upgrade diri. Setiap hari kalian melakukan peningkatan kualitas diri. Saya memberikan motivasi lebih dari
lebih dari 1 juta pemuda di seluruh Indonesia. Lebih, saya hitung sudah lebih dari 1 juta anak se-Indonesia yang saya kasih motivasi. Kak, saya kasih tahu, jawaban mereka rata-rata kalau saya tanya, apakah kamu pengen jadi orang sukses? Semua jawabannya, ya saya pengen jadi orang sukses. Rata-rata seperti itu. Tapi apakah mereka sukses semua? Belum tentu. Siapa yang sukses? Mereka yang sanggup bangkit tatkala terjatuh, mereka yang tetap semangat menjalani hidup, utamanya mereka yang makin hari makin baik, makin bagus. Jadi makin hari makin bagus. Mas, saya lebih senang hari ini kamu anak yatim yang gak punya apa-apa, tapi 100 tahun yang akan datang atau 10 tahun yang akan datang kamu pemimpin Indonesia. Daripada sekarang anak orang kaya raya 20 tahun yang akan datang miskin sekali karena milik orang tua dijuali semua. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak orang miskin jadi kaya, banyak orang kaya jadi miskin. Ingat Kak, banyak orang miskin jadi kaya, banyak orang kaya jadi miskin. Banyak orang yang sekarang buruk tapi besok baik. Kemarin buruk, hari ini baik. Sebaliknya, banyak orang yang kemarin baik, hari ini buruk. Na'udzubillahi min, jangan sampai terjadi. Makanya orang yang bagus, orang yang beruntung, yang hari ini lebih baik dari hari kemarin. Saya sengaja hari ini tidak memakai metodologi guyon, karena saya tahu kalian kepanasan. Shallu ala Nabi Muhammad. Ilmu yang ketiga, perhatikan ilmu yang ketiga. Kesuksesan itu ada 4. Sering saya sampaikan. Ada sukses intelektual, ada sukses finansial, ada sukses sosial, ada sukses spiritual. Saya ulangi, sukses ada berapa? Yang pertama disebut sukses intelektual. Secara pendidikan, secara akademik, secara akal kamu cerdas. Kamu sampai S1, S2, S3, bahkan mungkin S3 kamu luar negeri. Kamu lulusan terbaik UGM katakanlah gitu ya. Atau Harvard katakanlah ya. Halo? Secara akademik unggul. 1, itu namanya sukses intelektual. Yang kedua sukses finansial. Katakanlah kamu yang lagi kepanasan memperhatikan saya itu. Kamu, penghasilan kamu nanti 1 triliun. Per bulan. Receh kabeh. Ngitung dewe. Oh ya apa-apa. Oke. Saya bayangkan. Kamu jadi orang paling kaya. Bukan hanya Seleksono. Mungkin kamu bisa jadi orang terkaya se-Indonesia. Mungkin enggak? Mungkin ada yang semangat, ada yang enggak begitu semangat. Kalau bermimpi semua orang bisa. Berencana semua orang bisa. Tapi mengejar cita-cita tidak semua orang punya kemampuan. Semoga kalian mampu ya. Oke. Yang ketiga, namanya sukses sosial. Bagus dengan temannya, bagus dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, bagus dengan orang tuanya, maksudnya akhlaknya baik. Sukses sosial itu akhlaknya baik. Dengan negara dia tahu undang-undang, dia tidak akan melanggar aturan negara, tidak melanggar undang-undang. Di negara dia taat undang-undang, di agama dia taat syariat, dia tidak akan melanggar syariat. Di masyarakat dia akan tahu budaya, dia akan tahu adat, dia tidak akan melanggar budaya, tidak akan melanggar adat. Dia akan tahu tentang kemasyarakatan, dia mengerti perasaan orang lain. Maka orang-orang yang seperti ini disebut dengan sukses sosial. Biasanya dia orangnya kaya, orangnya pinter, tapi juga orangnya dermawan. Biasanya seperti itu. Yang keempat, namanya sukses spiritual. Dekat dengan Allah, ahli ibadah, istiqomah ibadahnya. Orang yang seperti ini insya Allah barokah hidupnya, makin hari makin bagus. Amin ya robbal. Orang yang sukses spiritual itu ada contohnya. Kemarin kalian waktu bulan puasa
Waktu sahur kamu sahur, siang hari kamu berpuasa. Enggak ada orang kamu tetap berpuasa. Waktu di banyak orang banyak kamu berpuasa. Waktu di sawah kamu tetap berpuasa. Jalan-jalan ke pasar, ono bakso, kordene nutupi lawange gitu kan. Akeh wong sing mung keton sikile gitu ya. Kamu tidak tertarik untuk muka, kamu tidak tertarik untuk makan. Ada banyak orang atau enggak ada orang, kamu tetap puasa. Itu namanya takwa. Itu namanya apa? Takwa. Kamu berlatih 1 bulan untuk menjadi orang yang bertakwa. Maka kalau puasa kamu benar-benar imanan wahtisaban, insya Allah hari ini kamu orang-orang yang bertakwa semua. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalian diminta untuk puasa, diwajibkan puasa agar kalian semua bertakwa. Tanda-tanda orang yang berhasil bertakwa itu apa? Yang pertama, yunfiquna fis-sarra wad-dharra, mau membantu orang lain, mau membantu temannya, mau membantu lingkungannya, nyah-nyoh, suka ngasih, ya, tanda pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, bisa menahan amarah, tidak mudah terprovokasi, dia mudah memaafkan orang lain. Afina anin nas. Yang ketiga, afina anin nas, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang ketiga, ini memaafkan orang lain akan menjadikan hati kita lapang, hati kita senang, hati kita lega karena sudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sangat suka kepada orang-orang yang baik. Maka jadilah orang yang tetap berbuat baik walaupun orang lain lagi tidak baik-baik saja kepada kita. Dah, gitu saja dari saya. Saya kasihan dengan kepanasannya kalian, kayaknya tidak kurang bijaksana kalau saya terlalu panjang. Ya, duduk bagus, letakkan tangan di lutut, kita doa bersama-sama. Yuk, letakkan tangan di lutut semuanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Angkat kedua tanganmu di depan wajah, berdoalah masing-masing sesuai keinginan kalian. Boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa Arab, boleh menggunakan bahasa Jawa. Silakan, saya yakin kalian tidak akan main-main dengan doa. Kalau dalam urusan yang lain kalian bisa main-main, kalau urusan doa karena hubunganmu dengan Allah, maka kamu tidak akan pernah main-main. Karena itu hubunganmu kepada Allah. Kamu tidak akan jahil sama temanmu yang berdoa karena dia lagi berhubungan dengan Tuhannya. Gitu ya. Maka silakan berdoa, boleh menggunakan bahasa apapun. Silakan mohonlah kepada Allah dengan khusyuk dan khudu'. Mintalah agar kamu menjadi orang hebat. Mintalah agar kamu menjadi orang baik. Mintalah agar kamu menjadi orang yang bermanfaat. Mintalah agar kamu menjadi surga bagi keluargamu, agar kamu mampu setiap hari makin bagus, makin hari makin berkualitas. Kamu bisa mencapai kesuksesan yang sesungguhnya. Ya Allah, kabulkanlah doa mereka semua. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'at
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, panjangkan usia kami semua. Kami tahu suatu saat nanti kami pun akan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Ya Allah, panjangkanlah usia kami ya Allah. Kami tahu suatu saat nanti kami akan berada di alam kubur sendirian, menanggung semua apa yang pernah kami lakukan. Ya Allah, kami pun tahu kami nanti akan dikumpulkan di hari kiamat. Kami akan mempertanggungjawabkan semua yang kami lakukan. Ya Allah, apabila Engkau melihat keburukan kami, ampunilah ya Allah. Apabila Engkau melihat kebaikan kami, terimalah ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkalt wa anta rabbul arsyil azim. Ya Allah, pagi ini kami kepanasan, padahal orang tua kami hampir setiap hari kepanasan. Ya Allah, kami tahu sakitnya kepanasan, tapi kami sadar ya Allah betapa sering orang tua kami berkeringat. Ya Allah, banyak sekali perjuangan orang tua kami. Berikanlah kemuliaan kepadanya, berikanlah keberkahan kepadanya, panjangkanlah usianya, jadikanlah kami anak yang berbakti kepadanya. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada tangan kami untuk mengelap keringatnya, berikanlah kemampuan kepada kami ya Allah untuk meneteskan air mata di telapak tangannya. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang berbakti kepadanya, menjadi sumber kebahagiaan untuknya. Ya Allah, panjangkan usia orang tua kami dan jadikanlah orang tua kami menyaksikan kesuksesan kami. Ya Allah, apabila Engkau mengambilnya, ambillah dalam keadaan husnal khatimah. Ya Allah, jadikanlah kami mampu menyolatinya, mampu menggafaninya, mampu memandikannya, mampu menguburkannya. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang berbakti kepadanya. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kedua orang tua kami, ibu kami yang telah mengandung kami, melahirkan kami, membersihkan kotoran kami, nyuapin kami, orang tua kami yang selama ini berjuang untuk kami. Ya Allah, betapa banyak kami menyakiti perasaannya, betapa sering mulut kami membentaknya, betapa sering tangan dan kaki kami melakukan aktivitas yang menyulitkannya. Ya Allah, muliakanlah ibu kami, maafkanlah kesalahan kami. Ya Allah, berikanlah keberkahan dalam setiap langkah ibu kami. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang berbakti kepadanya, panjangkan usianya, karena kami pengen membahagiakannya, kami pengen menghajikannya, kami pengen memuliakannya. Ya Allah, jadikanlah kami anak yang mulia, yang berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah orang tua kami cinta kepada kami dan mencintai kami, menyayangi kami seutuhnya. Bi qudratika ya akramal akramina wa ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami dan semua teman-teman kami orang-orang yang mulia akhlaknya, orang yang mulia pekertinya, orang yang mulia akhiratnya, orang yang mulia setiap langkahnya. Berikanlah keberkahan dalam setiap langkah sahabat-sahabat kami. Bi fadlika ya akramal akramina wa ya arhamar rahimin. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ikuti saya, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu, Ya Alim, iftah lana fathal futuh. Semoga Allah memberikan futuh kepada kalian semua, menjadi orang-orang yang terbuka kebaikannya, terbuka kemuliaannya, menjadi orang-orang yang baik untuk hari ini dan masa-masa yang akan datang. Ubur-ubur ikan lele semene wae oleh. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.